Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Chapter terbaru tentu cukup mengguncangkan dunia One Piece. Karena gimana enggak ya? Sang pemegang kekuasaan tertinggi atau Gorose, mereka semua akhirnya diperlihatkan kemampuannya di chapter terbaru. Meski masih awal dan hanya wujudnya saja yang diperlihatkan ke kita semua, tapi setidaknya salah satu misteri di One Piece perlahan-lahan mulai menjadi jelas. Setidaknya sekarang kita memiliki gambaran akan apa saja kekuatan dari para Gorose itu. Tapi yang paling menarik dan cukup menarik perhatian malah, yaitu kemunculan dari Saint Shepherd Jupiter yang ternyata malah digambarkan sebagai seekor cacing raksasa. Kalau beberapa Gorose lain seolah dibuat keren dan menyeramkan, mengapa seorang Jupiter malah digambarkan sebagai cacing, Buat ngejap rasa penasaran tentang mengapa Odachi melakukan hal itu, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo, enjoy the kontennya let's go. Pertanyaan ini jelas bukan menjadi pertanyaan kita saja, Mengapa salah satu Gorose mengambil wujud seekor cacing? Untuk ngejawab pertanyaan ini, ada 3 bagian yang akan bisa kita bahas secara terpisah-pisah. Mulai dari Jupiter adalah cacing atau worm atau worm, Jupiter ada Shepherd, dan Jupiter sama hubungannya dengan penyakit Emberlane. Oke, kita langsung mulai aja ya. Saint Shepherd Jupiter diketahui sebagai seorang warrior god of agriculture, yang mana meski pada awalnya banyak yang mengira kalau Jupiter malah akan memiliki wujud seekor domba, yang mana jelas domba pun berasosiasi dengan kata agriculture sesuai dengan julukannya. Namun di sisi lain, setelah melihat kemampuan ofisialnya, seekor cacing pun bukannya berkaitan erat dengan yang namanya agriculture. Seperti misalnya ya, cacing tanah diketahui sangat penting dalam pertanian karena membantu petani mendapatkan peningkatan ketersediaan nutrisi, drainase yang lebih baik, dan struktur tanah yang lebih stabil, yang semuanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Sekarang kita masuk ke perbincangan Saint Jupiter yang dipanggil worm dibandingkan worm. Karena di beberapa terjemahan Inggris ya, ada beberapa yang menerjemahkan seperti itu. Tapi sebenarnya baik worm atau worm ya memiliki arti yang sama. Karena di Inggris kuno ya, kata worm berarti 2, yaitu naga dan juga cacing. Tapi lebih jelasnya ya, worm biasanya mengacu kepada makhluk mitologi naga ataupun ular yang ditemukan di dalam berbagai mitologi, cerita rakyat, dan literatur fantasi. Makhluk ini pun hadir di banyak sekali serial lain, Dan yang paling populer ada Dune, di mana kita mendapatkan kata The Sandworm of Arrakis atau cacing pasir Arrakis, yang mana karya fiksi itu ditulis oleh seorang bernama Frank Herbert. Kalau bingung, kita sudahi dulu lah perbincangan mengenai cacingnya. Sekarang apa sebenarnya hubungan yang dimiliki antara cacing dengan nama Jupiter itu sendiri? Nah, untuk melihat ini sebenarnya kita tak boleh melupakan nama awal dari Jupiter yang merupakan Shepherd. Karena Shepherd sebenarnya berarti orang yang menggembalakan domba, memberi makan atau bahkan menjaga kawanan domba itu sendiri. Makanya gak heran kalau pada awalnya banyak yang mengira kalau Jupiter akan memiliki kemampuan yang berhubungan dengan seekor domba. Tapi tenang ya, gak berhenti sampai di situ ya. Kalau nama Saint Shepherd Jupiter sendiri ya, kemungkinan besar Odachi terinspirasi dari Saint Peter, yang dalam tanda petik ya merupakan kepala penggembala. Nah, yang menarik, Saint Peter memiliki gereja di Worm, sebuah kota di selatan Jerman. Makanya nama seorang Saint Shepherd Jupiter yang diasosiasikan dengan seekor cacing kemungkinan besar diambil dari referensi ini oleh Odachi. Lebih lanjut, sebenarnya Saint Jupiter kemungkinan adalah Sherlock Worm, makhluk legendaris dari cerita rakyat di Inggris yang digambarkan sebagai ular yang mirip dengan naga dengan gigitan berbisa dan kemampuan untuk menyemburkan api. Sherlock Worm diketahui suka meneror pedesaan dan meminta domba sebagai bentuk upeti dari penduduk setempat. Ya, kalau deskripsinya sudah sangat mencerminkan perilaku dari para Gorose memang. Memungut upeti merupakan salah satu hal yang kita ketahui dilakukan oleh para Tenryubito, yang mana hal itu dibebankan kepada negara-negara yang berasosiasi dengan mereka. Lebih lanjut, apa yang mendukung alasan penggunaan wujud cacing ini menjadi menarik dan bisa dikatakan sangat cocok, Ialah bagaimana seperti yang kita ketahui sudah banyak teori yang menyebutkan kalau kemungkinan Saint Jupiter terhubung dengan salah satu penyakit Emberlane yang kita ketahui muncul dari tambang batu. Hal ini didukung pula oleh mitologi Hindu yang mengatakan kalau Jupiter terasosiasi dengan batu ember. Sebuah hal yang sama dengan Saturn yang dikatakan berasosiasi dengan batu blue sapphire. Dan tak lama dari situ ya, diketahui kalau dirinya terhubung dengan penyakit sapphire scale yang mengenai Ginny dan juga anaknya Bonnie.
Wow, memiliki kemampuan untuk menggali ke bawah tanah, menemukan sebuah penambangan tentu menjadi hal yang mudah untuk dilakukan oleh dirinya. Terlebih meski memiliki resiko ataupun dampak ya, Saint Jupiter tentu tak akan terlalu menghiraukannya. Karena jelas keserakahan dan keuntungan hanya untuk menjadi sesuatu yang dilihat oleh mereka. Apalagi memiliki dampak yang mengurangi penduduk. Bukankah itu hal yang cukup digemari oleh pihak pemerintahan dunia di serial One Piece, Rek? Tak terhitung kan sudah berapa banyak kasus dan insiden yang bisa kita sebutkan di mana banyak korban jiwa tak berdosa di sono. Namun semuanya seolah tak terjadi dibuatnya. Begitulah, Rek. Sebagai sebuah kesimpulan, kemungkinan Saint Sepet Jupiter diambil atau terinspirasi dari sosok Saint Peter. Worm atau cacing merupakan kota dari gereja milik Saint Peter yang dikembangkan oleh Oda Sensei malah menjadi lambang dari kekuatan Saint Sepet Jupiter. Terus jika masih ditanya mengapa cacing besar? Wow, karena semua itu terhubung ke agrikultur sama dengan apa yang menjadi julukan dari seorang Jupiter ya. Gimana nih menurut kalian? Meski harus diakui memang spotlight saat ini tak terlalu mengarah kepada Gorosei ini, karena ada beberapa Gorosei lain yang mencuri perhatian. Terlebih wujudnya yang tak membuat orang lain tertarik untuk membahas kekuatannya pun ya, membuat seorang Saint Jupiter tak terlalu mendapatkan perhatian dari seluruh fans One Piece, ya kan? Well, apa kita coba bahas satu persatu saja kekuatan dari para tetua Gorosei ini nantinya. Terus kita kira-kira siapa yang terkuat dari mereka semua. Karena jelas pasti ada yang lebih kuat dibandingkan yang lain. Dan kalau dilihat dari bagaimana Saint Saturn yang dimunculkan pertama, kemungkinan besar sih biasanya dialah yang terlemah dibandingkan yang lain. So, kira-kira menurut kalian siapa nih yang terkuat? Apa mungkin Saint Jupiter? Ya, tunggu saja di kontennya, Re. Sambil kita juga tunggu info update terbaru dari chapter selanjutnya. Barangkali ada informasi yang terungkap lagi dan terhubung dengan kekuatan dari para tetua Gorosei. Wah. Oh ya, setelah melihat kelima wujud dari Gorosei, apakah kalian memiliki gambaran atau semacam ekspektasi akan wujud dari seorang Im Sama? Apakah dia juga akan memiliki buah iblis yang sepertinya bertipe buah iblis Zoan? Atau malah Im Sama memiliki kekuatan yang tak ada hubungannya dengan para Gorosei lain? Kayaknya cukup segitu aja lah terkait pembahasan kali ini, Rek. So, like jika suka, oke? See you next time. Mau di Melo, stay safe everyone. Salam Honey Media.